Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita sangat mengucap syukur jika kita kembali lagi bisa berjumpa dalam program ini. Kita kembali akan membahas tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kerajaan yang tidak tergoncangkan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, dan itu menjadi hal yang harus diulang-ulang. Penyebabnya adalah, pertama, sebelum Yesus datang melayani di dunia ini kurang lebih 3,5 tahun, ada satu pribadi yang namanya Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Yesus di dunia ini. Dan isu khotbahnya itu adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan sorga sudah dekat. Dan setelah Yohanes Pembaptis datang, beberapa waktu kemudian Yesus Kristus itu datang melayani umatnya, melayani bangsa Israel, melayani bangsa-bangsa waktu itu. Dan berita sukacita, berita yang dia bawa adalah berita yang sama. Khotbah yang pertama yang menggebrak pikiran umat Israel, yang menggebrak pikiran umat Tuhan waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya, dan sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Karena kerajaan Allah rupa-rupanya merupakan berita yang Yesus bawa, yang selalu dia sampaikan waktu dia melayani orang-orang percaya, waktu dia mengajarkan murid-murid. Saudara bisa perhatikan, waktu dia mengajarkan, dia berada di bukit, dan kemudian dia mulai mengajarkan murid-muridnya. Dia berbicara hal yang sama. Dia bicara tentang paradigma kerajaan Allah. Dia berbicara tentang sikap hati, tentang karakter, bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kemudian di dalam perumpamaan-perumpamaan yang dia sampaikan, selalu dia sangkut pautkan dengan kerajaan Allah. Dan di dalam buku Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ketiga, waktu sebelum dia naik ke surga, dia berbicara juga hal yang sama, dan secara berulang-ulang. Saya baca ayat ini supaya saudara paham dulu bahwa kerajaan Allah itu hal yang penting yang disampaikan Yesus berulang-ulang. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ditujukannya kepada murid-murid, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dan sekaligus bagian terakhir, perhatikan baik-baik, dan sekali lagi, sebab selama 40 hari. Nah, perhatikan garis bawah itu. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, berita Yesus itu adalah berita kerajaan, dan itu diulang-ulang. Sekali lagi, Yesus memulai pelayanan dengan berita kerajaan Allah. Dia mengajarkan murid-murid
berbicara tentang kerajaan Allah. Dia mengajar murid-murid dengan perumpamaan-perumpamaan. Dia sangkut pautkan dengan kerajaan Allah. Dan setelah dia menebus dosa umat manusia, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum dia naik ke sorga, dia juga berbicara kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setiap hari 40 hari dia berbicara kepada murid-muridnya. Isunya sama, kerajaan Allah. Yang saya ingin tekankan kepada saudara-saudara saat ini adalah berita kerajaan Allah merupakan berita yang penting yang Yesus bawa. Dan saya percaya berita ini adalah solusi bagi orang percaya. Sebab di dalam berita kerajaan Allah, fokusnya adalah Yesus, tidak ada yang lain. Memang di dalam Injil, waktu Yesus mengajar, ada banyak pertemuan-pertemuan yang dia lakukan, dan dia bisa bertemu dengan banyak orang, dan dia melakukan banyak sekali mujizat dan keajaiban. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak ingin membawa murid-murid hanya terpukau kepada mujizat, hanya terpukau kepada berkat-berkat. Tetapi esensi dari pesan Yesus adalah pesan kerajaan. Esensi dari pesan Yesus adalah Injil kerajaan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita harus belajar untuk memahami, untuk mengerti bahwa Yesus datang tidak hanya berbicara tentang berkat. Memang mengikut Tuhan ada berkat yang Tuhan siapkan. Memang mengikut Tuhan ada mujizat, ada perlindungan yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Dan kita percaya itu. Karena memang Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia mati di Golgota bagi kita, supaya kita diberkati oleh Bapa, diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi jangan sampai hal-hal yang tadi itu, berkat, mujizat, penyertaan Tuhan yang ada di situ saudara-saudara, jangan sampai menghalangi fokus kita untuk melihat esensi dari kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Sebenarnya dia mengajarkan, dia membawa berita yang sangat-sangat spektakuler dan sangat penting, yaitu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini atau kerajaan sorga adalah solusi bagi umat manusia. Coba kita kembali lagi ke masa lalu di mana Yesus hadir. Saat itu bangsa Israel mengalami krisis ekonomi, krisis budaya. Sebagai satu bangsa mereka mengalami krisis karena mereka dijajah. Dan percayalah saudara-saudara, Yesus datang waktu itu untuk memberikan solusi kepada mereka, bahwa ada harapan. Tetapi harapan itu akan mereka dapatkan waktu mereka melihat, waktu mereka berjumpa dengan berita yang benar, yaitu berita yang Yesus sampaikan, berita kerajaan, Injil kerajaan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, membawa berita yang salah kepada orang percaya. Karena berita yang salah akan memproduksi
iman yang tidak tepat. Berita yang salah akan memproduksi hal yang tidak benar di dalam hati kita. Karena berita yang benar adalah berita yang memerdekakan. Berita yang benar adalah berita yang membuat kita semua bisa melihat kebenaran itu secara utuh. Dan Yesus membawa berita kerajaan Allah. Saya tidak anti dengan mujizat, dan Yesus pun tidak anti dengan mujizat. Menyertai, keajaiban menyertai dari pelayanan Yesus. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara-saudara? Itu otomatis. Karena apa? Yang Yesus bawa adalah berita yang utuh. Yang Yesus bawa adalah berita yang benar. Sehingga secara otomatis hal-hal yang namanya mujizat, yang namanya berkat, keajaiban, itu secara otomatis, secara bertahap menyertai pelayanan daripada Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita merenungkan kembali lagi tentang kerajaan Allah. Kembali lagi coba kita belajar memperhatikan secara perlahan-lahan dari awal Yesus melayani dan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan kemudian apa yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Pesannya adalah pesan kerajaan. Jika kita hanya mengajarkan umat Tuhan tentang pesan-pesan moral, bagaimana menjadi baik, tidak perlu kita percaya Yesus, tidak perlu kita beriman kepada Yesus, karena banyak agama, banyak kepercayaan, semua di dunia mengajarkan tentang bagaimana bermasyarakat dengan baik. Akan tetapi Yesus mengajar bukan cuma sekedar bicara tentang memiliki moral yang baik, tetapi Yesus mengajarkan tentang satu sistem bagaimana kita sebagai orang percaya dapat hidup dengan nilai-nilai, dengan standar, dengan mutu, dengan kualitas yang tidak dapat tergoncangkan, yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Walaupun kita jujur, kita sedang menghadapi goncangan, akan tetapi waktu kita hidup dalam anugerah Tuhan itu, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan melihat bahwa hidup kita akan tetap terus mengalami satu kemajuan, akan tetap terus mengalami suatu suatu kehidupan yang benar-benar berbeda. Karena apa? Karena rupa-rupanya waktu kita hidup dalam sistemnya Allah, waktu kita hidup dalam moralnya Allah, saya pakai tanda kutip di sini, kita hidup dalam kualitas, dalam mutunya Allah yang diajarkan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, justru kita akan semakin kuat. Justru waktu kita bertemu dengan masalah, kita punya paradigma yang berbeda. Waktu kita menghadapi goncangan, goyangan dari ketidakstabilan keamanan suatu negara, waktu kita mengalami ketidakstabilan dari hubungan, dari keadaan yang bermasyarakat ini, saudara-saudara, kita punya paradigma, kita punya pandangan yang berbeda, sehingga kita tidak dapat digoncangkan oleh persoalan. Walaupun mungkin kita kaget dengan perubahan yang
Akan tetapi itu tidak dapat membuat kita goyang. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, renungan kita pada saat ini tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mendorong saudara-saudara, coba saudara baca kembali Alkitab. Baca dengan rendah hati, perlahan-lahan, diulang-ulang. Jangan merasa sudah tahu tentang firman Allah. Jangan merasa bahwa Alkitab Anda sudah sering baca. Tapi saya dorong, baca perlahan-lahan. Lihat isu yang ada di dalam buku Alkitabmu. Bagaimana Yesus datang. Apa yang Yesus sampaikan waktu pertama kali dia ada. Apa yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Percayalah saudara akan melihat bahwa rupa-rupanya inti dari pengajaran Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, kita belajar tentang kerajaan Allah bukan untuk memberontak kepada pemerintah, bukan. Kita belajar tentang kerajaan Allah, maksudnya adalah agar supaya kita hidup dengan standar, dengan kualitas, dengan mutu yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan kualitas dan mutu yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam kerajaan Allah, kebenaran di dalam kerajaan Allah itu mendorong kita untuk terlibat aktif, mendukung, taat kepada pemerintah dengan standar, dengan kualitas hati, dengan standar ketaatan, dengan standar kasih yang di atas rata-rata, sehingga kita menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang betul-betul memperjuangkan bagaimana supaya Indonesia ini lebih baik lagi, memperjuangkan bagaimana agar supaya kita mengambil bagian secara aktif untuk membantu pemerintah supaya bisa keluar dari krisis yang sementara terjadi. Anda akan lihat bahwa begitu sangat luar biasa Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya sangat percaya kerajaan Allah itu adalah solusi bagi kompleksitasnya kehidupan bermasyarakat. Kerajaan Allah itu adalah solusi bagi setiap keluarga. Kerajaan Allah itu solusi bagi setiap pribadi, setiap suku, setiap kaum dan bahasa. Kerajaan Allah itu adalah solusi bagi semrawutnya kehidupan bernegara. Kerajaan Allah itu solusi bagi semua bangsa. Sebab Injil kerajaan sorga adalah untuk semua bangsa. Matius pasal 24 ayat 14. Kita akan berbicara tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 14. Tema di sana adalah permulaan penderitaan. Dan dia berbicara tentang peperangan, bicara tentang penyakit, tentang wabah, kedurhakaan dan lain sebagainya. Begitu banyak item di sana di Matius pasal 24. Sebelum masuk pasal 24, sebelum masuk ayat 14. Tapi yang akan saya bacakan bagi kita ayat 14. Dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Lihat baik-baik, Alkitab memberitahu bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi Injil kerajaan itu adalah berita global. Injil kerajaan Allah itu adalah berita untuk seluruh bangsa. Berita global ini. Jadi Injil kerajaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh satu suku. Injil kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh satu negara. Injil kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan pemerintahan. Injil kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh struktur. Injil kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh bahasa. Injil kerajaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh budaya, sosial, dan lain sebagainya. Tidak dapat terbatasi. Karena memang Injil kerajaan Allah itu adalah berita global. Sekali lagi, Injil kerajaan Allah itu adalah berita global. Jadi saya mendorong saudara, para hamba Tuhan, berita yang mau didengar oleh banyak orang, berita yang mau didengar oleh seluruh bangsa adalah Injil kerajaan Allah. Kabar baik tentang kerajaan. Itu yang mau didengar oleh setiap telinga. Cuma kita banyak kali terjebak di mujizat saja. Kita terjebak dengan berkat, dengan berita itu. Padahal sebenarnya berita-berita itu hanya dibutuhkan oleh sebagian orang saja, maaf. Bukan berarti kita tidak mau mujizat. Kita rindu mujizat. Kita rindu hal-hal yang itu. Tetapi supaya, maksud saya begini saudara-saudara, berita yang terlengkap, berita yang up to date, berita yang membuat orang-orang bisa berubah, berita yang membuat orang-orang bisa berjumpa dengan Yesus, saudara-saudara, adalah berita kerajaan. Karena ini yang digariskan oleh Alkitab. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi berita ini menjadi headline news bagi bangsa-bangsa. Jadi pembicaraan dari bangsa-bangsa. Bukan cuma satu gereja, bukan cuma satu kumpulan, bukan cuma satu daerah. Oh, terlalu kecil. Terlalu kecil otak kita kalau kita berpikir Injil itu hanya untuk satu gereja, hanya untuk satu pendeta, hanya untuk satu kelompok orang. Berpikirlah global. Kalau kita hanya berpikir satu kelompok, maaf, Injil itu berbicara tentang seluruh dunia. Mari kita libatkan diri kita untuk program Tuhan, program seluruh dunia ini, program global, yaitu Injil kerajaan. Nah, setelah katanya itu semua jadi kesaksian, ayat ini berkata di bagian terakhir, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi Injil kerajaan Allah itu menjadi sign terakhir, tanda terakhir sebelum kesudahan segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah Injil kerajaan Allah itu penting? Kalau saya baca dengan teliti, kalau kita mau baca dengan teliti,
kita akan menjawab sama-sama adalah Injil Kerajaan Allah itu. Berita Kerajaan Allah itu, kabar baik tentang Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga, adalah berita yang penting bagi kita semuanya. Haleluya. Ini bagian daripada program Unshakable Kingdom seri. Anda bisa mengikuti lewat YouTube channel Handri Karundeng privat. Anda bisa juga mengikuti lewat IG, Instagram, dan Facebook Funpack. Anda bisa ikuti itu dan saya percaya itu akan memberkati hidup saudara-saudara sekalian. Marilah kita sama-sama belajar untuk punya berita yang benar, hidup dalam berita yang benar. Sebab Alkitab berkata kebenaran akan membebaskan kita, akan memerdekakan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya Indonesia mengalami hujan pertobatan. Indonesia mengalami hujan pemulihan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berdoa terus untuk para tenaga medis yang menghadapi masalah, yang menjadi garda terdepan. Kalau bahasa saya, mereka punya misi bunuh diri. Kita dukung mereka dengan doa. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kalau Anda bisa mendukung mereka dengan hal yang lain, silakan dukung mereka. Saya dorong gereja, umat Tuhan, jemaat, para sahabat di media sosial. Lakukanlah sesuatu. Tunjukkan Injil Kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Jauhkan perselisihan. Jauhkan perbantahan satu dengan yang lain. Jadilah dewasa di dalam melihat situasi, melihat keadaan itu. Itu tandanya Anda hidup dalam Kerajaan Allah. Jadilah cerdas, jadilah berhikmat. Sebab Kerajaan Allah itu berbicara tentang hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Haleluya.